Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Fatur Rahman dari kelas Sistem Informasi 23C. Di sini saya akan menjelaskan tentang asynchronous transfer mode di dalam jaringan komputer. Selanjutnya, pembahasan materi di bab 11 ini mencakup protokol arsitektur, ATM logical connection, ATM cell, dan transmission of ATM cell. Apa sih itu ATM? ATM adalah antarmuka transfer paket yang efisien. ATM juga menggunakan paket ukuran tetap yang disebut sel. Penggunaan ukuran tetap dan format tetap menghasilkan skema yang efisien untuk transmisi melalui jaringan berkecepatan tinggi. Yang pertama, dua cara transmisi sel ATM. Aliran sel terus-menerus dan melalui amplop multiplex sinkron. Lalu, aliran terus-menerus tidak menggunakan bingkai multiplex sinkronisasi per sel. Amplop multiplex menggunakan bingkai eksternal SDH untuk sinkronisasi. Sedangkan SDH memberikan struktur sinkron pada aliran bit di antarmuka. ATM protokol arsitektur. ATM mirip dengan paket switching dan frame relay. Data ditransfer dalam bentuk sel diskrit atau paket kecil yang berukuran tetap, mendukung multiplexing beberapa koneksi logis melalui suatu antarmuka fisik. Efisiensi dan kinerja. Sel berukuran tetap menyederhanakan pemrosesan data, mendukung kecepatan transmisi tinggi memiliki kontrol kesalahan dan aliran minimal, mengurangi overheat pemrosesan. 3 lapisan utama ATM: physical layer, ATM layer, AAL atau ATM adaptation layer. 3 lapisan utama ATM. Yang pertama adalah physical layer. Fungsi physical layer menangani aspek fisik transmisi data melalui media transmisi seperti serat optik atau kabel tembaga dan skema pengodaan sinyal. Lapisan ini menentukan kecepatan transmisi mulai dari 25,6 Mbps hingga 622,06 Mbps. Namun, standar ATM juga memungkinkan kecepatan lain di bawah atau di atas rentang tersebut. Fungsinya serupa dengan lapisan fisik pada mode OSI. Mengubah bit digital menjadi sinyal yang dapat dikirimkan melalui media fisik. Lalu yang terakhir, ATM layer merupakan inti dari teknologi ATM. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membangun, mengelola, dan memutuskan koneksi logis antara pengguna jaringan. Data dipecah menjadi sel-sel berukuran tetap 53 byte, sehingga pemrosesan menjadi sederhana dan efisien. Lapisan ini juga mengatur penandaan setiap sel dengan header yang berisi informasi identifikasi koneksi, virtual path identifier, dan virtual channel identifier. Dengan desain ini, ATM layer memungkinkan pengiriman data berkecepatan tinggi dengan latensi rendah. AAL, ATM adaptation layer. Lapisan ini berfungsi untuk menjembatani perbedaan antara protokol di lapisan atas, misalnya IP, video, atau suara, dengan mekanisme transfer berbasis sel di ATM. AAL melakukan proses segmentasi dan reassembly atau SAR, memecah data dari lapisan atas menjadi potongan 48 byte agar dapat dimasukkan ke dalam payload sel ATM, lalu menyusunnya kembali saat diterima. Terdapat beberapa tipe AAL, yaitu AAL1, AAL2, AAL3/4, AAL5, yang disesuaikan dengan jenis layanan, misalnya data real time, non real time, atau koneksi tanpa orientasi sambungan. Lapisan ini memastikan agar berbagai jenis aplikasi dapat berjalan dengan lancar di atas jaringan ATM. Oke, selanjutnya 3 bidang fungsi ATM. Yang pertama, user plane, transfer informasi pengguna, kontrol aliran dan kesalahan. Lalu yang kedua, control plane,
Menangani kontrol panggilan dan koneksi. Manajemen yang ketiga adalah manajemen plan, mengelola sistem, sumber daya, dan koordinasi antar bidang. Layanan internet, web informasi berbasis halaman situs, email, surat elektronik, cloud storage, penyimpanan daring, media sosial, interaksi antar pengguna. Lalu koneksi logis ATM disebut Virtual Channel Connection atau VCC. VCC adalah unit dasar switching dalam jaringan ATM. VCC menghubungkan dua pengguna akhir secara duplex penuh dengan sel berukuran tetap, digunakan untuk transfer data, pensinyalan kontrol, dan manajemen jaringan. Virtual Path Connection (VPC) adalah sekumpulan VCC dengan titik akhir yang sama. Semua sel dari VCC dalam satu VPC dialihkan bersama grup switching. Lalu, dengan VPC, manajemen jaringan dapat dilakukan untuk kelompok koneksi, bukan per koneksi individu. Tujuan utama VPC adalah mengurangi beban kontrol jaringan, mempermudah manajemen karena jaringan cukup menangani satu grup koneksi, bukan tiap koneksi individu, lalu meningkatkan efisiensi, kecepatan penyimpanan koneksi, serta kinerja jaringan secara keseluruhan. Keuntungan penggunaan jalur virtual atau VPC. Penggunaan beban kontrol jaringan, arsitektur jaringan lebih sederhana, kinerja dan keadaan meningkat karena entitas yang dikelola lebih sedikit, waktu pemrosesan dan penyimpanan koneksi lebih singkat, pelayanan jaringan lebih fleksibel, penggunaan data bentuk jaringan tertutup atau closed user group. Lalu proses pembentukan koneksi. Pembuatan VPC dan VCC dilakukan secara terpisah. Kontrol VPC menghitung rute, mengalokasikan kapasitas, dan menyimpan status koneksi. VCC dibuat di atas VPC yang sudah ada dan memiliki kapasitas serta QoS yang sesuai. Ini adalah alur dari cara kerja VPC atau VCC ya. Pertama, request of VCC originates. 2. Aplikasi VPC sudah ada. Apakah aplikasi VPC sudah ada? Lalu ketiga, establish a new VPC. Yang 4, can quality of service QoS be certified? 5. Block VCC or request more capacity. 6. Request granted. 7. Make connection agent VCC request. Nah, di sini nomor 4 misalkan, jika dipenuhi lanjut ke tahap make connection. Jadi di sini ada 2 pilihan ya. Oke, selanjutnya adalah seperti yang kita bisa lihat. Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi bab 11 ini tentang jaringan komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sigit Fatur Rahman. Terima kasih.